Baik, perkenalkan nama saya Arif Kusuma Hendri dari kelas 1 KA 13 dengan nomor NPM 10125139. Kali ini saya mendapatkan tugas dari algoritma pemrograman 2C, yaitu membuat proyek sederhana program manajemen data siswa. Baik, langsung saja kita mulai. Masuk ke bagian ininya. Kita akan mulai ke bagian struktur pemrogramannya. Nah, di sini saya sudah bikin ada 5 tahapan nih. Pertama yaitu algoritma pemrograman, kedua adalah pseudocode program, ketiga ada source kodenya, keempat adalah hasil outputnya, kelima adalah struktur dari visual VBNet. Ya, visualnet. Oke. Baik, kita masuk ke bagian algoritma program. Nah, di algoritma program ini ada 15-an tahap. Oke, yang pertama, program dijalankan oleh pengguna. Sistem menampilkan from input data siswa, pengguna menemukan nama siswa yang terdalam text box. Nama pengguna memasukkan nilai tugas, pengguna memasukkan nilai UTS, pengguna memasukkan nilai UAS. Nah, sistem membaca seluruh data yang telah dimasukkan. Sistem akan menghitung rata-rata nilai siswa dan sistem melakukan proses percabangan menggunakan if-else. Nah, jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, statusnya ditetapkan lulus. Jika rata-rata kurang dari 75, maka ditetapkan status tidak lulus. Nah, sistem menampilkan seluruh data siswa beserta hasil perhitungan rata-rata. Nah, sistem menampilkan status kelulusan siswa. Pengguna dapat menekan tombol bersih untuk menghapus data pada form. Ke-15, program selesai. Lanjut ke bagian pseudocode-nya. Nah, di bagian sini itu pseudocode-nya itu adalah start. Start untuk memulai, input jumlah data siswanya, jumlah siswa, for itu jumlah siswa, lalu input nama, input nilai tugas, input nilai UTS, dan input nilai UAS. Nah, rata-rata nilai tugas plus nilai UTS itu dibagi 3. Baru kita masuk ke percabangannya, yaitu if rata-rata lebih besar sama dengan 75 dan status lulus. Else jika status sama dengan tidak lulus. And if. Nah, output nama, output rata-rata dan status, dan next stop. Oke. Kita lanjut ke bagian source kode Python. Nah, source kode Python itu ada deklarasi kelas yang pertama. Nah, deklarasi kelas itu sebenarnya dalam kita awal masuk itu pun sudah ada deklarasi from 1. Nah, itu penjelasannya digunakan untuk membuat kelas from-nya 1 yang berfungsi sebagai from utama tempat semua komponen dan program dijalankan. Kedua, event tombol proses. Nah, tombol proses atau sebutannya BTN proses. Nah, ini saat kita klik kodenya, prosedur yang akan dijalankan ketika menekan tombol proses. Seperti contoh pada gambar di sini. Nah, baik, kita masuk ke deklarasi variabel. Nah, dim nama string, dim tugas, dim UAS dengan rata-rata asnya double, dim status itu asnya string digunakan untuk membuat variabel untuk menyimpan nama siswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, hasil rata-rata, dan status lulusan. Baik, kita masuk ke keempat. Yang keempat adalah mengambil input nama di teks nama
Itu adalah penjelasannya. Mengambil data nama siswa dari text box menyimpan ke dalam variabel nama. Yang kelima, mengambil input nilai. Itu input nilai ada input dari tugas, UTS, dan UAS. Nah, di sini juga sama. Dia memakai text box. Nah, yang pertama itu kan text box-nya text box nama ya. Nah, yang kedua text box tugas, text box UTS, text box UAS. Nah, val itu sebenarnya variabel. Masuk ke penjelasan. Penjelasannya, nilai tugas UTS dan UAS dari text box kemudian mengubahnya menjadi angka menggunakan fungsi val agar dapat dihitung. Kita lanjut yang ke-6, menghitung rata-rata. Nah, rata-rata sama dengan buka kurung tugas plus UTS plus UAS plus bagi 3. Nah, bisa kita lihat kodenya juga ada di bagian sini. Nah, kita akan menjelaskan menghitung rata-rata nilai siswa dengan nilai menjumlahkan nilai tugas UTS dan UAS kemudian dibagi 3. Itu penjelasannya. Untuk yang ke-6, kita lihat untuk 7. Nah, untuk yang ke-7 ini kita sudah masuk ke dalam percabangan if. Nah, if rata-rata lebih besar sama dengan 75 dan. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Penjelasan program memeriksa apakah nilai rata-rata siswa ini lebih besar atau sama dengan 75. Nah, kenapa? Status lulus. Nah, status lulus ini jika syarat pada percabangannya terpenuhi. Satu siswa ditetapkan lulus. Yang ke-9, kondisi else. Else ini jika bagian ini jika nilai tetap kurang dari 75, otomatis dia nggak akan terjadi tidak lulus. Lanjutannya, memberikan tidak lulus siswa karena rata-rata di bawah 75. Nah, ada and if, yaitu mengakhiri percabangan. Itu menetapkan bahwa proses percabangan if dan else telah selesai. Nah, ke-12, ada yang namanya itu RTB hasil titik teks. Nah, ini penjelasannya menampilkan seluruh hasil pengolahan data ke dalam rich text box seperti nama, nilai, rata-rata, status. Nah, ada lagi format nilai rata. Nah, ini adalah 0, 0. Nah, penjelasannya digunakan untuk menampilkan nilai rata dengan 2 angka belakang koma agar hasilnya terlihat lebih rapi. Ya, yang terakhir itu ensub. Nah, ensub itu penjelasannya menandakan bahwa seluruh proses pada tombol telah selesai dijalankan program, menunggu perintah berikutnya dari pengguna. Nah, kalau di search yang BTN Python ini, di BTN Clear ini, itu dia lebih mudah karena dia cuman membersihkan dari text box yang di atas. Kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Nah, di sini ada event tombol clear. Nah, ini pasti muncul saat kita klik tombol clear. Nah, penjelasannya dijalankan ketika tombol clear diklik. Nah, menghapus nama, isi pada text box nama, ini juga sama. Nah, ini UTS dan UAS juga sama. Jadi kita clear, otomatis 4 text box di atas tuh kosong. Langsung masuk ke bagian text box nama terakhir. Nah, menghapus semua juga di RTB juga kehapus. Menghapus semua hasil yang ditampilkan dari text box. Jadi bukan hanya di text box doang nih yang bersih, di reach box juga bersih karena kita pakai tombol itu. Nah, tombol yang terakhir ini yang ke-7 memindahkan kursor. Nah, memindahkan kursor ini setelah kita hapus kita memilih kursor kan. Nah, kursor itu biasanya dipindahkan ke paling atas, yaitu adalah teks nama. Nah, mengembalikan posisi kursor ke text box nama agar pengguna dapat langsung memasukkan data baru. Nah, yang ke-8 itu adalah mengakhiri prosedur. Nah, itu end sub namanya. Itu menandakan bahwa prosedur BTN clear klik telah selesai dijalankan. Oke, kita di sini tuh seperti
intro. Nah, disebut dengan from load. Nah, from load itu program fungsinya ini seperti intro pada awal video yang akan muncul setiap pop-up begitu kalau kamu pencet OK, maka program utama yaitu program manajemen data siswa akan muncul. Nah, itu kan untuk bagian awal ya, bagian depan. Nah, ini bagian akhirnya nih. Nah, yaitu from 1, from close. Nah, from program ini fungsi utamanya menutup program, jadi saat kamu pencet tombol X warna merah atau bisa dibilang close, program ini yang di sana akan muncul pop-up untuk menyatakan kamu yakin mau keluar. Kalau yakin pencet OK dan program akan langsung tertutup. Nah, nanti saat kamu close program utamanya akan muncul nih kata-kata seperti ini. Terima kasih telah menggunakan program kami, sampai berjumpa kembali. Nah, ini baru hasil output programnya. Nah, seperti yang saya bilang, di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini juga akan muncul di bagian akhir seperti ini. Nah, ini program utamanya. Jadi, kalau kita urutkan, ya akan muncul tuh ada 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, ini saya tadi ngomong struktur visual program dari VBNet sendiri. Saya akan buat itu seperti ini. Dari struktur program yang saya buat adalah ada komponennya itu cukup banyak ya. Untuk from 1 saja, from 1 di label 1 itu ada 5, ada 6, label 1 sampai 6, text boxnya 4, buttonnya 2, feature boxnya 1, sama rice boxnya itu juga 1. Oke, mungkin kita langsung masuk ke demonstrasi aplikasinya saja ya. Karena untuk penjelasan tentang teori aplikasi maupun penjelasan kode maupun yang sudah selesai, kita masuk ke bagian demonstrasi aplikasinya. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam proses menjalankan aplikasinya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah bisa terlihat untuk aplikasinya. Nah, di sini seperti yang tadi teman-teman lihat, di sini adalah aplikasi yang saya buat. Ada label, text box, button, feature box, rich box, sama label lagi. Baik, saya akan menjalankan terlebih dahulu. Nah, list of clipsheet. Oke, saya akan saya langsung jalankan aja. Nah, di sini saya ubah dulu sebentar ke bagian ini biar terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Baik, misalkan saya mau tulis nama saya, misalkan Arif Kusuma. Nah, di sini untuk nilai tugasnya kita isi aja, misalkan rata-rata 90. Nah, misalkan waktu UTS 8 plus 6. Nah, kita proses. Nah, di sini akan muncul data siswanya dengan cukup jelas, yaitu nama saya, nilainya muncul, serta langsung dirata-ratakan menjadi 88 dan statusnya lulus. Nah, kalau kita pencet BTN clear, nah di sini akan membersihkan. Nah, misalkan kita mau ngasih nama Budi. Misalkan Budi nomor 8. Terus ini segini. Nah, coba proses. Dia tetap bisa. Oke.
Mungkin sekian dulu ya dari video presentasi saya tentang project project program manajemen data siswa saya. Sekian dan terima kasih.